Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kenapa acara-acara Prabowo hari ini kok kelihatan sepi terus mereka begitu kan? Dibandingkan dengan Anies Baswedan. Ini acaranya padahal sudah mendatangkan ya atau roadshow-nya begitu kan ya sudah Ahmad Dhani di situ begitu. Kenapa kok masih sepi begitu? Ada apa begitu kan? Karena pada kenyataannya kalau kita melihat dengan situasi politik hari ini begitu kan ya seolah-olah sepi di situ begitu. Padahal ya kalau kita melihat dengan sebuah realitas dan perkembangan politik hari ini begitu kan ya Anies Baswedan itu disambut luar biasa loh begitu kan ya. Jadi saya kira ada saya kira ada sesuatu yang kemudian eh, bisa begitu punya dampak begitu kepada acara-acara Prabowo hari ini begitu kan. Lihat saja acara-acara ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kok begitu sepinya begitu padahal sudah Ahmad Dhani di situ begitu. Mungkin melihat ya masyarakat itu sudah melihat bahwa sudah kecerdasan hari ini masyarakat sudah cerdas begitu kan. Ya melihat dengan bagaimana potensi-potensi yang kemudian ya yang dianggap perlu ya gagasan-gagasan itu begitu kan ya yang dianggap ya bisa yang punya dampak kepada masyarakat ya tentu ialah pilih Anies Baswedan di situ dibandingkan dengan acara-acara Prabowo ya. Ini hari Senin ya tanggal 4 ya ini Ahmad Dhani begitu kan ya dan geng dewanya datang ke Lampung ya dalam rangkaian roadshow pengenalan Prabowo Gibran. Ini kok sepi katanya begitu. Padahal acaranya Ahmad Dhani situ. Di mana-mana begitu kalau acaranya Ahmad Dhani di situ biasanya besar begitu panggungnya kan. Terus ke orangnya begitu antusiasme sekali begitu. Kenapa ini kok sedikit begitu? Ada apa begitu kan? Ini mesti dipertanyakan begitu kan. Mungkin ya sudah muak ya melihat dengan narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu kan. Pada kenyataannya masyarakat sudah melihat bagaimana ya hari ini dengan acara-acara Prabowo yang katanya begitu kan ya yang sepi di situ begitu dibandingkan dengan acara-acara Anies Baswedan. Lihat saja acara-acara Anies Baswedan sangat-sangat luar biasa sekali dan bahkan antusiasmenya paling sedikit ya disambut ya 500.000 orang, 1 juta, bahkan 1 juta lebih ya acara-acara Anies Baswedan. Kalau kita melihat dengan pengenalan Prabowo ya hari ini ya bayangkan ini acara di berbagai daerah begitu kan untuk mengenalkan Prabowo Gibran di situ. Pada hakikatnya masyarakat melihat dengan itu kan sepi banget di situ begitu kan. Masa acara-acara seperti itu kesebut kan begitu logika kita ya. Ini ada yang mengatakan gak laku, sudah musim kampanye model gitu ya. Itu kampanye model primitif. Tidak jelas akan menyuarakan ide atau solusi apa buat rakyat ke depannya begitu. Ya, hanya joget-joget mereka begitu. Bayangkan kalau hanya joget-joget sana sini mereka begitu kan ya. Bahkan ada kompetisi joget berhadiah 100 juta. Ini kan gimana logikanya begitu? Sebagai rakyat Indonesia kan mesti tahu siapa yang punya gagasan penting ya. Calon-calon presiden kita ya baik Anies Baswedan, Prabowo dan Ganjar di situ begitu kan melihat bagaimana yang punya wawasan tinggi di situ bagaimana proyek terhadap rakyat bagaimana Indonesia punya dibawa kemana Indonesia kita begitu kan seharusnya berbicara seperti itu begitu kan bukan malah joget-joget yang tidak jelas di situ. Kasihan ya Dewan 19 begitu kan ya. Jauh-jauh ke Lampung yang nonton segelintir orang saja. Reputasi rusak gara-gara salah pilihan. Udah ya, tidak usah kampanye di lapangan ya, bikin malu ya. Lebih baik kampanye surveinya. Biar enak bisa diatur tukang survei di situ. Padahal ya, konser-konser seperti ini untuk mengenalkan Prabowo ya, kenapa kok sepi? Padahal ini gratis loh begitu kan ya. Gratis kok masih sepi begitu sedangkan bayar ya berada di JIS ya kalau konsernya Dewa 19 di situ wah meriah banget di situ begitu kan. Tapi kalau sepi gini kan gimana coba bayangkan ya. Jadi mungkin tidak sampai ya ratusan ribu lah di situ ya paling 50-an begitu kan. Jadi kalau menganggap hal itu kan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan Caimin ketika ada di persimpangan jalan ya maka yang paling banyak di situ Anies Caimin begitu kan disambut luar biasa dibandingkan dengan acara-acara Prabowo seperti ini begitu. Ini
Bahkan ya udah tak usah kampanye di lapangan. Eranya Prabowo itu 2019 udah. Tapi bagi mereka yang masih ya ngotot dukung sana dukung sini, motifnya bisa jadi kepentingan pribadi. Nyalek misalnya, dana misalnya. Itu kampanye model jadul ya, orak keren ya blast karena yang hadir hanya segitu. Mungkin kira-kira ya begini kata-kata generasi Z, ya kami muak katanya begitu ya. Jadi dengan acara-acara roadshow seperti itu begitu kan keliling begitu di berbagai kota, padahal itu gratis, tidak ada yang nonton ya. Sepi penonton mereka begitu kan dibandingkan dengan ya ada panggung megah di JIS, lalu kemudian ada apa namanya pakai tiket dan sebagainya. Itu malah lebih condong lebih banyak begitu kan. Karena ini yang dibawa itu adalah tidak punya rasa ya gagasan-gagasan yang ditawarkan kepada masyarakat. Pada akhirnya masyarakat muak begitu kan. Ya mending ya dengerin lagu aja dibandingkan dengan ya datang ke lapangan begitu kan tiba-tiba hanya mengenalkan gagasan-gagasan Prabowo Gibran. Orang akan berspekulasi seperti itu begitu kan. Karena sekarang masyarakat kan cerdas di situ begitu ya, tidak bodoh semua begitu kan. Emang kalau ada yang konser di situ emang ada yang nonton begitu kan. Beberapa alasan sepi karena info nggak banyak yang tahu ya. Udah digelar sore hari Senin katanya begitu. Bahkan sudah berulang kali kalau berkarir lewat musik nggak usah ikutan berpolitik walaupun memang politik itu hak. Sekelas band Dewa akhirnya nyemplung juga ya dalam pusaran politik. Paslon 2 dan tim sukses mereka yakin ya memang satu putaran menurut survei dan pada akhirnya penghitung KPU akan menyesuaikan dengan hasil survei. Kita lihat saja komentar-komentar netizen begitu kan ya. Ada yang mengatakan tidak diberitahu kalau ada acara dan mengenalkan gagasan Prabowo Gibran di situ. Ya, padahal sudah tahu mereka begitu kan. Ya karena apa? Kenapa sepi peminat? Karena pada kenyataannya begitu kan. Masyarakat sudah muak melihat gagasan-gagasan Prabowo ya dan Gibran hanya memberikan makan gratis, minum susu gratis di situ begitu kan. Padahal sudah puluhan tahun mereka, hampir 100 tahun kita begitu kan. Ya, pemerintah belum memberikan makan gratis dan susu gratis kok hidup kok sekarang tentram kok begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Daripada utang sana sini pakai anggaran 500 triliun ya buat bagi-bagi makan gratis ya dan minum susu gratis, mending ya dibagikan kepada fakir miskin ya. Mending dibagikan kepada guru, mending dibagikan kepada puskesmas yang jaga malam, jaga siang dan sebagainya begitu kan. Mending diberikan kepada pendidik aja biar ada faidahnya begitu kan. Jadi logika-logika seperti itu gagasannya apa sih sebenarnya begitu kan. Masa itu hanya dianggap sebuah gagasan begitu kan ya. Anggarannya sangat fantastis di situ begitu. Ya menurut saya pribadi agak memalukan lah begitu kan ya. Kayaknya ini band ya berakhir ya seperti nyanyi depan kantor KPK RI. Sekarang jadi penjilat anaknya apa ini begitu ini. Gue sebagai ya baladewa sangat kecewa. Band legend sekelas Dewa dibawa berpolitik. Ya, brand-band yang mahal dengan tiket eksklusif masih konser antar kampung. Jelas mereka begitu kan. Di satu sisi begitu kan menurunkan citra sebagai dewa di situ begitu kan ya. Di satu sisi menurunkan citra Ahmad Dhani keliling di berbagai kota. Tapi pada kenyataannya sepi-sepi juga ya ngapain juga begitu adu gagasan. Mending ya aktif di media sosial, berikanlah gagasan-gagasan terbaik kepada rakyat, berikanlah janji politik terbaik kepada rakyat ya yang sekiranya bisa dilakukan begitu. Kalau belum dilakukan, ya tidak mampu dan sebagainya, mending ya jangan keluar-keluar ini gagasan yang baik dan sebagainya begitu kan. Ini kan ya agak kacau sedikit bagi saya. Saya tadi habis pikir begitu kan sampai hari ini begitu kan ya. Melihat gagasan-gagasan Prabowo begitu. Bahkan ditanya soal gagasannya saja itu kan ya tidak nyambung untuk diperjelas ya, untuk diungkapkan kepada publik di situ begitu. Oke ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.